Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Maitu Putri. Nama saya Devan Moja. Nama saya Salsabili. Saya Dwi Noviani Fadila. Saya Intan Biro. Saya Libika Karyanda. Saya Nazara Diantia. Kami dari kelompok 2 kelas 11 MIPA 4 SMA Negeri 8 Kota Cirebon akan mempresentasikan materi demokrasi Pancasila masa Orde Lama terkait sistem politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Demokrasi liberal dibandingkan demokrasi terpimpin saat Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Berikut penyebab jatuhnya demokrasi liberal. 1. Banyak gangguan pada keamanan. 2. Dianggap kurang sesuai. 3. Ada sifat egoisme partai. Dinamika politik diawali kemerdekaan bangsa Indonesia. Kehidupan bangsa Indonesia tidaklah begitu mulus. Tidak hanya kehidupan dan perekonomian sulit, situasi politik pun sangatlah bergejolak. Banyak separatis di daerah-daerah. Dengan kondisi negara yang belum stabil, dinilai bisa mempengaruhi keamanan nasional. Maka pemerintahan menerapkan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Menuju demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan era politik Indonesia setelah berakhirnya era demokrasi parlementer. Sistem ini lahir setelah konstituante gagal merancang undang-undang dasar dan kemudian dibubarkan dengan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Sistem ini lahir sebagai pelurusan atau perbaikan terhadap sistem demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1959 yang belum pernah mencapai kestabilan secara nasional, dan Dewan Konstituante tidak dapat menyelesaikan tugasnya, yaitu merancang undang-undang dasar. Kekuatan politik nasional. Kekuatan utama pada saat demokrasi terpimpin berada di tangan presiden yang membawahi TNI, AD, dan PKI. Namun, PKI selalu mencoba untuk menempel dan menghasut presiden dengan menggunakan asal kaum yang dibentuk oleh presiden sendiri. Bahkan, PKI selalu mencoba untuk menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan TNI, AD, hingga PKI berpuncak pada G30S PKI dan berakhirnya masa pemerintahan Presiden Soekarno dan digantikan oleh Presiden Soeharto. Perjuangan pembebasan Irian Barat. Perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya pembebasan Irian Barat dilakukan dengan dua cara, yaitu diplomasi dan perjuangan fisik. Pada diplomasi, Indonesia melakukan diplomasi bilateral. Pada diplomasi pertama, Indonesia mengalami kegagalan maupun diplomasi kedua di sidang umum PBB di Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Akhirnya pada tahun 1962, pemerintahan RI mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan penentuan pendapat atau perpera sebelum akhir 1969. Pada tanggal 19 November tahun 1969, sidang umum PBB menerima hasil perpera tersebut, dan sejak saat itulah Irian Barat menjadi bagian dari NKRI. Konfrontasi Malaysia. Konfrontasi Indonesia-Malaysia adalah sebuah peristiwa perang terkait persengketaan wilayah dan juga penolakan penggabungan antara wilayah Sabah, Brunei, dan juga Sarawak. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1962 sampai 1966. Akibat dari peristiwa ini, Indonesia keluar dari PBB pada tahun 1965. Dewan Perancang Nasional (Depernas) atau yang dikenal sebagai Dewan Perancang Nasional dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1958 yang disahkan di Jakarta pada 23 Oktober 1958. Depernas adalah suatu badan pusat rencana negara yang bertugas menyusun rencana pekerjaan semua kementerian. Mata uang adalah suatu tindakan penyesuaian nilai tukar mata uang terhadap mata uang asing yang dilakukan di bank sentral atau otoritas yang sistem nilai tukar mata uangnya tetap. Mata uang suatu negara dilihat dari kedua inflasi negara, tanda-tanda mata uang yang mengalami kenaikan, ekspor yang terus menurun, dan manufaktur mengalami penurunan kinerja. Deklarasi ekonomi. Deklarasi yang disampaikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret 1963 untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme dan sistem berdikari.